harga subsidi pupuk turun hingga 20% ya Prof ya? Ya, ya. Itu harga pupuk itu turun itu sejak kapan ya Prof? Mengumumkan penurunan harga pupuk 20% yang berlaku mulai hari ini. Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi hingga 20%. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan harga pupuk subsidi turun hingga 20%. Harga pupuk turun 20%. Halo Sobat Agripedia, kembali lagi di AgriSpare Podcast. We learn, grow together. Apa kabar nih Sobat Agripedia? Lama banget ya kita nggak ketemu. Lama sekali. Kira-kira di episode kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Mungkin kita bahas tentang pertanian yang lagi viral-viral aja kali ya. Boleh. Yang kemarin tuh ada tentang harga subsidi pupuk yang turun hingga 20%. Iya, udah cukup lumayan banget ya. Cuman aku kurang tahu pastinya seperti apa. Mungkin kita langsung aja ke narasumbernya kali ya. Beliau juga cukup aktif dalam CV-nya itu. Beliau pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan di UGM hingga tahun 2024. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Komisi 1 Bidang Akademik dan Keilmuan Dewan Guru Besar UGM hingga 2024. Mungkin kalau misalkan dibacain bisa sampai 1 jam mungkin ya. Karena beliau itu aktif banget, beliau juga sangat terkenal banget. Langsung saja kita panggil Prof. Dr. Masyuri. Silakan bisa masuk. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Prof. di AgriSpare Podcast. Ya. Baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Prof, kami mau nanya nih. Kan kemarin kan aku baca-baca harga subsidi pupuk turun hingga 20% ya Prof ya? Ya, ya. Itu harga pupuk itu turun itu sejak kapan ya Prof? Sejak 22 Oktober 2025. 20 Oktober. Jadi sudah ada beberapa minggu ya. Iya. Ya. Dan itu saat yang tepat sebenarnya. Saat yang tepat karena petani akan menanam padi. Nah, sekarang kan sedang mengolah. Ini musim hujan toh. Nah, mengolah kemudian menanam sehingga perlu siap-siap akan membelanjakan uangnya untuk membeli pupuk dan kebetulan pupuknya turun. Waduh. Nah. Kalau boleh tahu harga subsidi pupuknya turun hingga harga berapa ya Prof? Turun 20%. Nah, ini saya belum mulai catatan nih. Sekarang harga urea itu 1.800 per kilogram atau 90.000 per sak. Dan lainnya ada NPK, ada ZA, ada pupuk organik, semuanya turun. Semuanya turun ya. Sehingga untuk menggunakan pupuk itu, nah petani akan bahagia, ya. Ada keuntungan sendiri buat petani. Oh jelas. Keuntungannya adalah pertama biaya pupuknya kan murah ya. Iya. Lebih murah 20%. Kira-kira pupuk itu kan belanjanya sekitar 10 juta ya. Bukan 10 juta, 1 jutaan gitu ya. Jadi turun 20%, berarti kan biayanya turun. Kalau biayanya turun, dia turun kan. Yang tadinya menggunakan pupuk yang sedikit diperbanyak. Yang tadinya tidak menggunakan pupuk sama sekali lalu tertarik untuk menggunakan pupuk, sehingga hampir semua petani yang menanam padi dan 12 komoditi lainnya itu akan meningkatkan penggunaan pupuk, terutama yang belum sesuai dengan rekomendasi. Nah, itu manfaat bagi petani. Manfaat bagi masyarakat Indonesia atau pemerintah secara keseluruhan dengan meningkatnya penggunaan pupuk oleh petani, berarti produksinya akan meningkat. Nah, produksinya akan meningkat, produksi nasional meningkat, khususnya untuk padi atau beras, maka akan mencapai swasembada. Bukan akan mempertahankan swasembada, karena tahun ini kabarnya sudah
swasembada beras sehingga Iya. sekarang menanam. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan tahun depan swasembadanya. Amin, amin. Prof. Jadi berguna bagi petani, berguna bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Waduh. Kalau boleh tahu ya Prof, kan itu kan ada petaninya juga. Itu kalau misalkan kita mau ngambil harga pupuk yang turun 20% itu syaratnya apa aja ya Prof? Ada syaratnya. Satu, petani memenuhi kriteria. Tadi menanam 12 komoditi tadi. Ada padi, ada jagung, ada kedelai, ada perkebunan juga ada. Perkebunan juga ada ya Prof? Tebu, kemudian coklat, kemudian kopi. Nah, ada. Jadi tanaman pangan dan perkebunan ada. Terus kemudian petani bisa menggunakan apa itu namanya RDKK, rencana untuk merencanakan pengeluaran untuk musim tanam ini. Kemudian di beberapa daerah perlu ada kartu tani dan sebagainya. Waduh. Berarti emang harus aktif juga ya para petani juga ya Prof? Ya, dalam kelompok tani. Dalam ya. kelompok tani ya Prof Ya. ya. Mungkin kalau misalkan itu tantangannya sendiri dari harga pupuk yang turunnya apa ya Prof ya? Karena kan setiap manfaat juga pasti ada tantangannya tersendiri ya Prof ya. Ya, tantangannya pertama distribusi pupuk yang mungkin bisa tidak merata. Oh, bisa. Gitu? Iya. Artinya pabriknya kan terbatas ya. Ada di Pupuk Kujang, ada di Pupuk di Sriwijaya, Sumatera dan sebagainya. Jumlah pabriknya terbatas. Okay. Tapi petani ada di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Nah, sehingga kan ada yang dekat dan pabrik, ada yang jauh. Nah, ini persoalannya yang jauh-jauh ini. Apakah mereka bisa merata sama dengan yang dekat? Gitu. Karena bagaimanapun kan perlu transportasi. Okay. Yang jauh ya mungkin tidak disengaja kan ada kendala, jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh juga. Jauh ya. itu macam-macam kendalanya ya. Itu tantangannya. Tantangannya pertama itu. Ya. Tantangan kedua, kalau ada pelaku ekonomi yang nakal, gitu, kan tentu ada yang nakal juga. Ya, tentu. Prof. Nah, ini murah, mumpung murah loh. Okay. Lalu mereka menimbun. Nah, menimbun pupuknya, mumpung murah, beli banyak, ditimbun di penyimpanan dia di gudang-gudang untuk maksud nanti suatu saat kan langka. Nah, ini tantangan juga. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kemudian juga ada juga pedagang yang tidak memenuhi kriteria harganya. Yeah. Tadi harga sudah disebutkan kan turun 20%, harganya segitu. Nah, kan pedagang ada yang nguri juga. Ya, ini kan jauh dari pengawasan, jauh dari polisi dan sebagainya. Harganya dinaikkan. Ya. Okay. Alasannya untuk biaya ini, biaya itu. Ya itu Prof, kadang banyak banget petani, penjual pedagang-pedagang pupuk kan yang bermain harga seperti itu. Ya. Oh, masih lebih murah dari harga sebelumnya. Okay. Karena turun 20% kan banyak juga. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia menurunkan 5%, masih oke toh. Oke dalam artian sudah turun juga gitu. Iya. Itu. Terus kemudian keterlambatan pengiriman pupuk sudah di setel sekian, kan tadi ada transportasi dari pabrik ke petani. Yeah. Nah, itu kan beda-beda jarak tempuhnya. Nah, bisa terlambat. Kalau terlambat apa dampaknya? Nggak efektif pupuknya. Gitu? Iya, Prof. Harusnya dipupuk 1 bulan, mundur. Ya sudah efektif. Tanamannya sudah menua. Iya, tuh. Nah, itu tantangannya. Jadi itu yang harus diawasi. Ini mahasiswa prodi agribisnis itu harus concern ngawasi ini. Jangan hanya ikut demo di Jakarta yang jauh dari masalah agribisnis. Ini masalah agribisnis. Jadi kalau ada penyimpangan dan sebagainya itu prodi agribisnis wajib untuk monitor, untuk mengawasi. Iya.
Demi apa? Demi kesejahteraan petani. Untuk solusinya sendiri mungkin Prof, tadi kan Prof sudah membacakan tantangannya. Kalau misalkan dari Prof sendiri solusinya mungkin untuk pemerintah ataupun distribusinya. Solusinya, Ya. Jadi harus ada pengawasan harga. Harus banget. Ya, Prof. harga kan kita nggak bisa percaya harga sekian terus dijual sekian. Tadi 1.800 toh. Iya. 1.800 di lapangan belum tentu harganya segitu. Ya. Kadang-kadang yang naik. Itu harus ada pengawasan. Diawasi. Nah, kalau nakal diselentik ya, dagangnya. Diselentik itu bisa betul-betul diselentik, kupingnya disakiti, bisa juga dengan ancaman hukuman dan sebagainya. Nah itu, jadi kita harus ada pengawasan itu, kemudian terus ketersediaan pupuk kan di pabrik dikirim ke petani. Nah ini kan ketersediaan sering nggak merata toh. Ya, Prof. Nah itu juga. Sering nggak merata. Nah, sehingga ini harus kawal nih. Ketersediaannya tuh harus tersedia di mana-mana di pelosok. Gitu. Iya. Nah itu yang harus diawasi oleh pemerintah. Nah, itu pengawasan bahwa stoknya itu harus dijamin cukup. Nah kemudian juga ini peranan penyuluhan. Ya, penyuluhan itu dalam artian gini, supaya pupuk supaya petani menggunakan pupuk yang efektif harus jumlahnya tepat, waktunya tepat. Nah, ini harus selalu diingatkan oleh para penyuluh pada petani. Nah, kalau tepat nanti hasilnya sesuai dengan harapan, jadi produksinya naik. Kalau nggak tepat kan nggak bisa itu. Kalau boleh tahu, ini pupuk kan nanti dari pemerintah ya, Prof? Ya. Nah, itu nanti turunnya langsung ke pedagang-pedagang atau memang nanti ada sentra-sentranya tersendiri? Nah, itu berbeda dengan perdagangan biasa. Oh, gitu ya. Nah, itu bisa langsung, ya. Bisa langsung, mungkin dari titik terendah misalnya kalau langsung petani jelas nggak efisien. Iya, nggak efisien pastinya. Bisa lewat pedagang di kecamatan, kalau kecamatan nggak bisa ke kabupaten, nggak bisa provinsi dan sebagainya. Nah mungkin perlu ada kerjasama dengan koperasi. Ya. Kan sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Nah itu perlu bekerjasama dengan itu. Kalau belum terbentuk ya ada KUD, Koperasi Unit Desa, atau koperasi-koperasi yang lain. Jadi ini harus ada kerjasama yang efektif itu supaya bisa efektif tadi. Subsidi harga tadi. Ya. Kalau pupuknya itu dalam bentuk pupuk cair atau pupuk apa, Bro? Pupuk granul. Pupuk granul. Ya, butiran-butiran itu. Ya. Kemudian kan ditaruh di dalam sak ya. Sehingga dalam sak itu kan ada 50 kilogram, ada yang 1 kental dan sebagainya itu. Namanya 1 sak. Ya. Ya itu. Berarti ini cukup bermanfaat juga ya, Prof, ya, karena kan yang mendapatkan pupuk juga kan bukan hanya, maksudnya tuh manfaatnya itu bukan hanya para petaninya saja, tapi juga yang pensuplai pupuknya itu, pensuplai bahan-bahan pupuknya juga kan cukup bermanfaat juga, Prof, ya. Oh ya. Ya masing-masing pelaku kan. Iya, pelakunya. Ada biaya, pasti ada juga keuntungannya. Iya. Ya, jadi ya semua menikmati lah. Tidak hanya petani, tapi pedagang juga menikmati. Termasuk masyarakat. Nanti produksinya akan naik. Kalau produksinya naik, harga juga tidak terlalu tinggi. Ya. Tidak seperti yang kemarin-kemarin dibahas. Kami bahas, meskipun panen saya harganya tinggi. Mudah-mudahan ini nanti enggak. Produksi naik, Amin. Kemudian swasembada, kemudian harganya pas gitu. Oke, udah banyak banget, Prof, ya yang tadi saya sudah sampaikan dari Prof juga. Cukup banyak juga tadi, ada harga pupuk yang turun hingga 20%, yang bisa juga menekan biaya produksi ya, Prof, ya, biaya produksi para petani, dan juga harapan Prof juga dengan menekan harga biaya produksi itu bisa menurunkan juga nanti harga hasilnya juga ya, Prof, ya.
kita juga bisa mendapatkan negara kita itu menjadi swasembada pangan ya, Prof. Ya. Swasembada dan petani sejahtera. Wah, itu dia. Swasembada dan petani. Dan ini salah satu upaya untuk mensejahterakan petani, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi ini bukan satu-satunya. Dan itu belum cukup juga. Masih harus ada upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya lain itu apa? Mungkin di next episode. Next episode. Nanti akan kita bahas apa yang kurang dari subsidi ini. Waduh. Ditunggu ya teman-teman Agripedia. Karena ini pembahasan kita cukup menarik juga tentang pertanian ya, Prof. Ya. Karena kan negara kita juga lagi gencar-gencarnya ya, Prof. Ya. Dalam menekan negara kita agar swasembada pangan. Oke. Mungkin cukup sekian ya, Prof. Ya. Oke. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Kalau misalkan teman-teman nanti penasaran apa sih episode-episode selanjutnya, ditunggu. Jangan lupa juga ya, Prof. Ya. Untuk like, share, dan subscribe gitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya, Prof. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Prodi Agribisnis. Hidup. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Keren banget ya Kasmi tadi pemaparan dari beliau ya. Iya, betul banget. Beliau juga sangat detail banget ya tadi menjelasinya. Dimulai dari harga turunnya sejak kapan, terus manfaatnya apa aja, tantangannya apa aja, bahkan solusinya pun beliau ngasih tahu gitu ya. Iya. Mungkin cukup membantu teman-teman semua yang belum mengetahui informasi mengenai pupuk yang harganya tuh turun hingga 20% ya. Iya. Mungkin cukup sekian dulu kali ya untuk episode kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami. Ditunggu episode selanjutnya. Dadah.